Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di channel Rifki Kemenak. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini lebih bermanfaat dan ada gunanya. Apalagi kaum muslimin rahimakumullah, talibul ilmi sa'ah afdal min salatin nafilah mi'ata rakaah. Belajar 1 jam, kata Nabi, lebih bagus daripada salat sunat 100 rakaat. Bayangkan. Kita entah sudah berapa kali belajar ini. Kaum muslimin rahimakumullah, kita teruskan. Pada pertemuan kita terakhir kemarin mengatakan bahwa kita ke Makkah itu untuk melakukan ibadah haji. Lain tidak ada. Ta'abbudan waraqan. Serius, betul-betul serius. Dan sudah kita bahas sebelumnya, tidak hanya tidak itu saja toh. Enggak. Mengapa? Tidak hanya beribadah toh, tapi juga ziarah ke kubur Nabi. Dan melakukan ibadah-ibadah lain di Madinatul Munawwarah. Karena begini, orang yang melakukan ibadah haji ini ada beberapa macam keistimewaannya. Pertama, orang-orang yang berhaji diampuni dosanya dan dosa orang-orang yang dimintakan ampunannya. Bapak sekarang pergi haji, ibu pergi haji. Minta, kemudian bapak juga bermohon nanti di sana, apalagi di Arafah. Nah, itu bukan main besar nilainya. Malah orang yang kita ampunkan pun juga mendapat nilai. Dalam hadis Nabi ini agak banyak ini, tapi tidak kita singkat saja yang perlu-perlu. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW yaghfiru lil hujjat waliman istaghfaralah al-had. Allah akan mengampunkan orang yang melakukan ibadah haji dan orang yang meminta, yaitu ampunkan kepadanya waktu dia melakukan ibadah haji tadi. Bapak yang pergi, ibu tidak pergi. Orang tua tidak pergi. Bapak bermohon di sana. Dalam hadis Nabi, itu diampunkan oleh Allah. Kaum muslimin, yang kedua, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, yang sedang digolongkan kepada orang yang berjihad di jalan Allah. Dalam hadis lain dikatakan, macam-macam ini hadisnya, tapi yang penting ini. Ditanya orang, Rasulullah, seorang laki-laki melakukan ibadah haji, maka Nabi menjawab, qala la aduluka al jihad ala syaukatil fihi al-had. Maka orang yang pergi melakukan ibadah haji ini tidak ada ubahnya sebagaimana dia melakukan fisabilillah atau jihad di medan perang. Andai kata dia meninggal, surga sudah di hadapan. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang melakukan haji merupakan duta, utusan. Dan duta itu terhormat. Terhormat. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa qala Rasulullah SAW wa fadallah salah satu al-ghazi wal had wal muqtar. Yang paling tinggi nilainya bagi Allah itu adalah 3. Salah satu diantaranya orang yang melakukan ibadah haji. Sama dengan duta, kita utusan, bayangkan. Kalau utusan bagaimana? Tentu dihormati. Yang ketiga. Yang keempat, BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Dalam keperluan haji, Bapak, uang Bapak sudah didaftarkan. Dulu pertama 21,5 juta. 25,5 juta. Kemudian ditambah lagi lebih kurang 8 juta. 33 sekian, dikembalikan lagi kepada Bapak, yaitu lebih kurang 6 juta lagi, karena biaya living cost itu dikembalikan. Wah, bukan main murahnya pergi haji ini. Itu kata Nabi sama dengan jihad fisabilillah. An-nafqatu fil had kan nafqati fisabilillah bisa ba'ina mi'ah diakun. Orang yang pergi melakukan ibadah haji kan pakai biaya. Maka biayanya itu dilipat ganda kali oleh Allah, malah katanya lebih daripada 70 kali lipat ganda. Begitu banyaknya ibadah. Jadi sama dengan kita berjihad. Apalagi andai kata kita meninggal. Tapi tidak boleh minta meninggal di Mekah. Sebab bagaimanapun juga, ya Abu Lahab, Abu Jahil itu semuanya meninggalnya di Mekah. Tapi andai kata, mana tahu kita di sana dipanggil Allah, tidak apa-apa. Yang kelima, orang berhaji dapat memberikan syafaat. Dapat. Apalagi nanti di Arafah. Kata Nabi dalam sebuah hadis, ini
yaqulu man kharaja hajjan yuridu wajhullah faqad ghafarallahu lah ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. Orang yang melakukan ibadah haji akan diampuni Allah dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang. Tapi jangan lupa, ini yang kita minta. Wa syafa'a fi man da'alah, dan juga dia memberikan pertolongan kepada orang yang dimintakannya ampun. Jadi bukan hanya kita, yang kita mintakan ampun pun diberikan oleh Allah keampunan. Yang keenam, orang berhaji dibanggakan oleh Allah kepada malaikatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang berbahagia, dalam sebuah hadis nanti di akhirat, dalam hadis qudsi malah dikatakan itu setiap tahun, malah sama dengan akhirat itu setiap tahun itu Nabi ya Allah Nabi mengatakan kepada Allah, dan Allah juga membanggakan begitu. Lihat, ini hambaku sedang melakukan ibadah haji. Jadi Allah yubahil malaikah bil hujjat. Allah bangga kepada yaitu kita yang melakukan haji ini, dilaporkan oleh Nabi, lihat hambaku melakukan ibadah haji. Jadi kebanggaan malah oleh Allah ditawarkan, diberikan kepada malaikat oleh Nabi kita, bahwa bangga dia kita melakukan ibadah haji. Yang terakhir, haji mabrur tidak lain mendapatkan balasan hanya surga. Namun qala al-hajjul mabrur laisa jaza illal jannah. Tidak ada yang akan diterima lagi balasannya dari Allah kecuali hanya apa? Surga. Yang melakukan haji mabrur. Haji mabrur itu apa? Ini akan kita bahas nanti. Yang akan kita bahas. Sebab ini perlu ada yang pertama input. Ada yang kedua proses. Ada yang ketiga output. Outputnya jelas, haji mabrur. Tapi inputnya apa? Inputnya dua. Pertama, ilmu agama yang kita pelajari selama ini, yang telah kita amalkan. Satu. Yang kedua, ilmu manasik haji kita. Ini input ini. Ini input. Kemudian nanti diproses. Di mana prosesnya? Ini panjang. Banyak. Pertama, bagaimana kita tawaf. Tawaf di Ka'bah. Proses tawaf yang benar bagaimana? Di mana lagi? Di Safa dan Marwah. Ini di Mekah ini. Di mana lagi? Di Arafah. Arafah saya. Oh tidak, di Masjid Muzdalifah. Kemudian di mana lagi? Di Mina. Prosesnya, proses haji itu tidak sedikit, bukan main banyaknya. Ini proses. Tidak mudah. Oh, haji mabrur. Haji mabrur. Betul harapan kita begitu, tapi kita lewat proses. Bagaimana prosesnya? Bibitnya bagaimana? Baguskah apa tidak? Bapak mengikuti manasik ini serius apa tidak? Adakah bekal yang Bapak bawa ke Mekah apa tidak? Atau bagaimana? Ini yang paling penting. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu semua tidak ada jalan lain bagi kita, harus perlu dengan sholat istikharah. Apa Bapak Ibu sudah melakukan sholat istikharah menjelang berangkat ini? Istikharah ada dua. Pertama, meminta ketetapan hati. Yang kedua, memilih dalam satu pilihan. Yang kita sudah jelas, sudah bayar. BPH sudah dibayar. Sudah akan berangkat. Namun kita perlu juga memperhatikan dulu. Ya, kita minta keseriusan kepada Allah. Dengan apa? Salat istikharah. Kaum muslimin, karena mengingat waktu sampai sebelum pertemuan kita, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita jelaskan lagi apa-apa yang perlu kita perhatikan dalam salat istikharah ini. Banyak maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله